Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan kawan-kawan terkait dengan informasi kegiatan pengawas sekolah yang tentunya ini sudah dilakukan oleh semua teman-teman pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain supaya semuanya juga sudah menyiapkan, mengingat SKP yang sekarang hanya sampai di bulan Juni supaya semuanya bisa laporannya lengkap ya, begitu. Bapak Ibu sekalian, kali ini pagi ini saya kebetulan ada agenda ketemu dengan di kantor ya, ada beberapa yang perlu dikoordinasikan terkait pekerjaan pengawas sekolah. Dan mungkin mengingatkan saja bahwa pada bulan Januari kita semuanya dalam SKP tentunya sudah membuat ya SKP yang untuk tahun yang sekarang, dan tentunya ini juga sudah melakukan revisi bahwa SKP yang di tahun 2021 ini nanti hanya sampai bulan Juni, karena nanti bulan Juli sampai bulan Desember sudah menggunakan SKP yang baru, yaitu dengan mengikuti aturan yaitu di PP 30 tahun 2019. Nah, di dalam hal ini artinya bulan Juni semua maksimalnya bulan Juli harus sudah selesai laporan semua ya Bapak Ibu. Terutama pengawas, guru, kepala sekolah juga sama pada prinsipnya seperti itu. Jadi sekarang yang perlu dipersiapkan adalah tentunya tugas yang pertama dilakukan oleh pengawas sekolah adalah membuat program pengawasan. Nah, ini harus dilaporkan karena di dalam SKP membuat program itu hanya 1 bulan. Jadi terhitung dan tanggalnya jangan lupa nggak boleh lebih dari bulan Januari ya, tentunya seperti itu. Di program pengawasan itu harus sudah dilaporkan. Nah, ini bagi teman-teman yang di Kabupaten Pesawaran ini juga sudah kita minta untuk dikumpulkan programnya semuanya, kemudian sebagai bahan laporan untuk di SKP yang pertama. Kemudian di yang kedua yaitu pembinaan guru. Pembinaan guru ini dan pembinaan kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas sekolah? Yang pertama tentunya adalah pembinaan terkait dengan penyusunan perencanaan pembelajaran. Tugas pengawas adalah memastikan bahwa guru melaksanakan tupoksinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018, tugas pokok guru itu ada 5, yaitu menyusun perencanaan, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Nah, untuk melaksanakan menyusun perencanaan Bapak Ibu, di peraturan perundang-undangan juga jelas sudah ada. Di sana adalah menyusun program tahunan dan program semester, kemudian melakukan analisis kurikulum, kemudian yang berikutnya adalah menyusun silabus, kemudian menyusun RPP. Ini yang jelas-jelas tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya ini didampingi dengan yang lain, ada KKM, ada program tindak lanjut ya, program remedial dan pengayaan, kemudian jurnal yang tentunya sekarang diminta oleh SP dalam akreditasi supaya setiap hari guru sudah membuat jurnal. Kalau enggak nanti akan jadi kendala. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, yang ke-9 itu adalah daftar nilai dan daftar hadir. Ada 10 yang mungkin akan ditanyakan oleh Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu melakukan supervisi untuk memastikan bahwa guru melaksanakan tugasnya ya sebagai pengawas, kita akan melakukan pengawasan ini agar guru bisa melaksanakan sesuai dengan tugas itu, sesuai dengan tupoksinya. Ya, ada 10 yang mungkin bisa minimal ya, saya katakan minimal ada 10. Yaitu yang pertama adalah menyusun program tahunan, program semester, analisis kurikulum, silabus, RPP, kemudian KKM, kemudian jurnal yang nanti juga akan ditanyakan atau catatan anekdot lah seperti itu ya. Kemudian daftar nilai dan daftar hadir. Ini yang akan menjadi dokumen yang tentunya akan ditanyakan oleh di dalam kegiatan akreditasi, dan tapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang harus dilakukan supervisi. Itu yang pertama. Jadi seandainya supervisi itu sudah dilakukan di awal, maka Bapak Ibu tindak lanjutnya adalah pembinaan. Ketika kurangnya di mana? Dilakukan pembinaan pada guru, hal-hal yang memang harusnya dilakukan kok belum dilakukan, itu dilakukan pembinaan. Itulah tugas pengawas ya. Jadi bukan pengawas kok dikatakan kalau di berita itu dikatakan pengawas yang tidak berguna. Ini menurut saya sudah kelewatan ya. Kemudian atau mungkin Bapak Ibu tidak melakukan supervisi di awal tapi langsung melakukan pembinaan.
dan di akhir harus dilakukan supervisi lagi. Sudah sejauh mana, berapa persen guru yang bisa melaksanakan tugas sesuai dengan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, yang mungkin kalau saya kebetulan hasil analisis saya di tahun sebelumnya, bahwa untuk program tahunan itu sudah dibuat sejak di bulan Juli kemarin, program tahunan, program semester, silabus dan seterusnya. Nah, untuk di bulan Januari ini saya adalah bukan ke semua rencana itu, tapi saya fokus ke RPP yang sekarang sudah ada edaran dari Menteri itu, sehingga saya memastikan bahwa guru membuat RPP sesuai dengan ketentuan itu. Dan yang kedua, meyakinkan bahwa guru tuh mengetahui prosesnya, dan ini ditanyakan di dalam akreditasi. Jadi pada butir 19 nanti ditanyakan adalah guru bisa menyusun proses prosedur penyusunan RPP itu dengan benar. Yang kedua, isi dari RPP itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yaitu kalau di ASP ada 5 konsep yang harus dimasukkan di dalam RPP. Yang pertama yaitu minimal ada 4 komponen, yaitu ada tujuan, ada materi, ada tujuan, kemudian metode atau langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Itu yang di dalam IASP ya. Kemudian yang kedua, student center. Jadi RPP itu nampak di dalam RPP itu sudah nampak bahwa ini pembelajarannya adalah student center. Kemudian yang ketiga adalah inovatif ya. Jadi kreatif dan inovatif. Jadi pembelajarannya itu bervariasi. Ada metodenya, ada metode atau model ya, kemudian medianya, sumber belajarnya itu bervariasi. Itu harus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan TIK sebagai sumber dan TIK sebagai media. Ini yang jelas-jelas ditentukan dan akan ditanyakan dalam IASP, sehingga guru harus mengikuti ini supaya nanti nggak kerja 2 kali ya, seperti itu. Jangan sampai sudah mertiti ternyata nilainya jelek di IASP kan gitu ya. Kemudian yang kedua, program yang harus kita tagih untuk dilakukan supervisi atau pengawasan terhadap kinerjanya kepala sekolah. Pada bulan Januari ketentuannya di dalam di SKP nanti harus menyusun program kerjanya kepala sekolah. Nah, ini juga harus dibuat karena program kerja sekolah dibuat pada tahun anggaran, bukan tahun pelajaran. Yang karena akan ditagih di dalam SKP ya, akhir tahun. Karena itu juga perlu kita dampingi. Kalau memang ada kesulitan kita bantu. Kalau misalkan sudah ada, kita cek apakah sesuai dengan ketentuan apa belum. Bahwa semua program yang dibuat harus sesuai dengan di RKS-nya, kemudian di program 4 tahunannya. Nah, itu yang harus kita lihat seperti itu. Tujuannya apa? Supaya sekolah ini bisa menjalankan tupoksinya, kepala sekolah ini bisa menjalankan tupoksinya, sehingga kepala sekolah ini bisa berhasil. Endingnya adalah siswa. Nah, termasuk pengawas ini sesuai dengan harapan Dirjen ya, bahwa pengawas itu akan diperkuat kinerjanya dalam rangka untuk memberikan layanan dan hasil belajar siswa. Nah, ini yang akan kita lakukan, karena memang pokoknya adalah kita akan mendorong guru, mendorong kepala sekolah, dan memberikan bantuan apa yang bisa dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah itu. Tentunya kita juga harus melihat sampai ke hasil belajar siswa ya. Jangan sampai sekolah yang penting jalan sementara tidak ada hasilnya. Ini kan merugikan masyarakat, terutama masyarakat pendidikan ya, bagi siswa, yaitu terutama seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan BIMLAT, barangkali sudah selesai. Saya kebetulan BIMLAT kepala sekolah ada 3 pertemuan, oleh BIMLAT guru juga sudah ada. Hanya sekarang BIMLAT kepala sekolah kurang 1 lagi pertemuan, karena kemarin ketumbur waktu bahwa ada uji kompetensi kepala sekolah, sehingga kita mundur. Nah, sekarang ternyata malah uji kompetensinya diundur ya. Ini jadi belum terlaksana dengan baik ya. Nah, ini sudah bulan Maret Bapak Ibu. Nah, saatnya bulan Maret ini Bapak Ibu melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Mudah-mudahan ini juga Bapak Ibu sudah siap apa yang harus dilakukan.
Nah, dalam supervisi pelaksanaan pembelajaran, karena ini pembelajarannya daring, Bapak Ibu juga harus bisa melihat RPP-nya juga sesuai dengan pembelajaran daring. Yang kedua, pelaksanaannya juga pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, itu tentunya Bapak Ibu juga harus menyiapkan instrumen yang sesuai dengan ketentuannya. Jadi jangan mengada-ada, ya, jangan membuat sebuah instrumen yang tidak mungkin dilakukan dalam masa daring. Nah, seperti itu. Nah, ini juga artinya dituntut pengawas benar-benar kritis dan kreatif ya untuk melakukan itu. Terus gimana melakukan supervisi kalau daring, sementara kita nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ya kita caranya dengan supervisi daring. Kita menggunakan instrumen yang online. Bapak Ibu juga harus bisa seperti itu. Saya pernah membuat kelas ya, kelas daring, tapi ternyata peminatnya tidak begitu banyak. Tapi yang sudah ikut, alhamdulillah ya, banyak sekali yang sudah berhasil dan bisa melakukan supervisi secara daring menggunakan instrumen yang online. Nah, ini mudah-mudahan juga memberikan inspirasi pada Bapak Ibu. Tidak ada kata yang namanya kepala pengawas sekolah tidak bisa melakukan bekerja dengan profesional. Apapun bentuknya kita juga harus menyikapi itu. Karena itu jangan alergi dengan IT, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mungkin menginspirasi yang lain kalau ada yang belum, karena ini tagihannya nanti Bapak Ibu ini harus sudah selesai di bulan Juni. Walaupun untuk pembinaan guru dan pemantauan lapangan standar ya, ini harus berjalan sampai berikutnya, berarti akan ditindaklanjuti di SKP berikutnya. Ini sesuai dengan edaran dari Menpan kemarin. Sukses selalu Bapak Ibu, tetap semangat dengan kondisi yang seperti ini. Nah, ini saya juga sudah beberapa kawan yang banyak request ya, bagaimana misalkan minta dibuatkan ya, tapi masalahnya kalau di online itu Bapak Ibu kan ini harus berbayar, permasalahannya itu. Jadi saya sendiri agak kurang kurang pede memberikan informasinya gitu ya. Karena gimana pun juga kalau kita menggunakan hosting pasti bayar, nggak mungkin nggak bayar ya. Itu barangkali Bapak Ibu semuanya tetap semangat, kita akan segera berangkat menuju ke kantor. Dalam rangka ada koordinasi yang harus dilakukan untuk menyiapkan pekerjaan pembinaan dengan para kepala sekolah dan guru ke depan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain, sehingga bisa mendapatkan informasi. Menyiapkan bagi yang belum, segera disiapkan ya. Membuat laporannya itu harus sudah selesai bagi kepala sekolah, bagi guru, kepala sekolah maupun pengawas sendiri dalam membuat laporan ke pengawasannya. Sukses selalu, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.